Halo Bedikers. Bisnis batu bara booming di era pertengahan 2000 dan sudah mencetak beberapa orang jadi Crazy Rich Indonesia. Batu bara atau yang biasa disebut dengan istilah emas hitam memang bisa menjadi sumber kekayaan seseorang. Nah, siapa saja orang-orang yang jadi tajir melintir karena bisnis batu bara? Mari kita bongkar. Di penghujung tahun 2021 kemarin, majalah Forbes merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Dan salah satunya adalah Arini Saraswati Subianto. Wanita kelahiran 20 Desember 1970 ini dikenal sebagai pengusaha wanita yang mampu mengelola perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Selepas ayahnya, Benny Subianto, meninggal pada Januari 2017 lalu, Arini mengambil alih kendali kerajaan bisnis keluarganya yang bernilai jutaan dolar. Keluarga besarnya mempercayakan Arini untuk memimpin seluruh unit usaha di bawah naungan PT Persada Capital Investama yang menggarap beberapa sektor industri, mulai perkebunan, pertanian, konstruksi, properti, pertambangan, hingga pelayanan kesehatan. Salah satu sumber pendapatan lainnya adalah dari Adaro Energi Tbk. Sebuah Persada Capital tercatat juga menjadi salah satu pemegang saham pada perusahaan pertambangan dan produsen batubara terbesar di Indonesia ini. Ibu dari dua orang anak ini merupakan wanita terkaya kedua di Indonesia. Sekaligus juga orang terkaya di Indonesia urutan 44. Kekayaannya dijamin tak akan habis 7 turunan dengan total 975 US dollar atau senilai 13,93 triliun rupiah. Wow! Berbeda dengan orang kaya kebanyakan, Arini jauh dari gaya hidup mewah dan lebih suka membaca buku serta menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Di band selanjutnya ada nama yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Terlebih baru-baru ini dia dikabarkan sebagai tuan tanah dari mega proyek kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara. Orang ini mengenalnya dengan panggilan Boy Thohir. Pemilik nama asli Garibaldi Thohir ini lahir 1 Mei 1965. Boy yang juga kakak kandung dari Erick Thohir ini pertama kali terjun ke perusahaan otomotif Astra. Kemudian pada tahun 1997, Boy memulai debutnya ke bisnis keuangan. Dia membangun perusahaan pembiayaan sepeda motor yang bernama Wahana Otomitra Multi Arta. Setelah itu tahun 2005, pria kelahiran Bandar Lampung ini membentuk kerjasama dengan beberapa pengusaha di Indonesia untuk membeli Adaro Energi dari perusahaan asal Australia. Sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Adaro Energi sampai sekarang. Selain itu di pertengahan tahun 2019, Boy Thohir juga menjabat sebagai Komisaris Utama Gojek. Nah, dengan sumber pemasukan sebanyak ini, berapa ya total kekayaannya? Menurut data Forbes, kekayaan Garibaldi Thohir berjumlah sebesar 2,6 miliar US dollar. Atau sekitar 37,15 triliun rupiah. Dari jumlah kekayaan ini, Boy Thohir menduduki posisi 17 dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Berbeda dengan sang adik Erick Thohir, Boy sedikit lebih tertutup tentang kehidupan pribadinya dan tak mempunyai akun sosial media pribadi. Nah, kalau yang satu ini kayaknya semua orang pasti sudah kenal. Selain karena Luhut merupakan wajah lama di pemerintahan, Luhut kembali masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Pemerintahan Joko Widodo. Di periode keduanya, Luhut diminta Presiden untuk kembali mengurus masalah kemaritiman dalam rangka Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu juga mengatasi masalah hambatan-hambatan investasi. Luhut sendiri masuk dalam deretan anggota Kabinet Jokowi yang paling kaya. Mantan tentara ini memiliki bisnis tambang lewat perusahaan yang didirikannya, Toba Sejahtera Group. Perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batu bara, pengolahan minyak kelapa sawit dan energi ini telah berdiri sejak tanggal 3 Agustus 2007. Laporan harta kekayaannya pada 24 Maret 2021 di situs KPK, total harta kekayaan Menko Luhut tercatat sebanyak 745 miliar rupiah. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya sebesar 677 miliar rupiah pada laporan harta kekayaan periode 31 Desember 2019. Tak heran jika Luhut mempunyai koleksi kendaraan mewah berupa 2 mobil kelas atas, serta harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, hingga di kampung halamannya Toba Samosir.
Nah, mari kita beralih ke kisah Theodore Permadi Rahmat atau juga dikenal dengan Teddy Rahmat. Pengusaha kelahiran 15 Desember 1943 ini berada di urutan ke-15 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dengan jumlah kekayaan bersih sebesar 3,1 miliar US dollar atau sekitar 44,31 triliun rupiah. Namun Teddy mendapatkan kekayaan itu setelah melewati jalan yang berliku. Dia mengaku pernah dipecat di perusahaan tempatnya bekerja sebanyak 2 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Triputra Group. Perusahaan memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di berbagai sektor seperti agribisnis, karet olahan, batu bara, perdagangan, manufaktur, pertanian, dealer motor, dan logistik. Menjadi kaya ternyata tak membuat Teddy menjadi lupa akan kodratnya sebagai makhluk sosial. Kekayaan yang didapatkan dengan kerja keras juga banyak disumbangkan ke masyarakat. Sumbangan ia berikan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian beasiswa dilakukan melalui Yayasan ANA Rahmat. Nah, berbicara tentang batu bara, salah satu pengusaha nasional yang hartanya melejit karena kenaikan harga batu bara tahun ini adalah Kiki Barki, pemilik perusahaan pertambangan batu bara PT Harum Energi Tbk. Nama Kiki Barki akhirnya muncul dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia setelah absen 7 tahun. Kekayaan bersihnya tahun ini adalah sebesar 1,6 miliar dolar atau sekitar 22,87 triliun rupiah dan bertengger di posisi 27 orang terkaya di Indonesia. Terakhir kali namanya muncul di daftar orang terkaya Forbes adalah pada tahun 2013 dengan kekayaan 680 juta US dollar. Nama pengusaha senior Lau Tuko juga masuk ke dalam daftar orang-orang yang kaya karena batu bara. Mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat awam, tapi kakek berusia 73 tahun ini merupakan pendiri PT Bayan Resource Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Lau Tuko berhasil mencatatkan namanya dalam urutan ke-18 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Pria kelahiran Singapura ini memiliki kekayaan bersih sebesar 2,55 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 36 triliun rupiah. Dia pertama kali masuk bisnis tambang batu bara pada 1997, 5 tahun setelah ia resmi menjadi warga Indonesia. Dan nama yang terakhir adalah Peter Sondag, seorang pengusaha batu bara yang menempati urutan ke-20 orang terkaya Indonesia dengan jumlah kekayaan bersih sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau 28,60 triliun rupiah. Sumber pundi-pundi kekayaan pria berusia 71 tahun ini berasal dari Raja Wali Corpora, sebuah induk perusahaan investasi terkemuka yang didirikan pada tahun 1984 dan berbasis di Jakarta. Raja Wali Corpora tercatat memiliki bisnis yang bergerak di sektor kelapa sawit melalui PT Eagle High Plantation Tbk dan sektor batubara melalui PT Golden Eagle Energy Tbk.